Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Takwim dengan NIM 23080430031, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terkait dengan optimalisasi peran BPR BKK, Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan, dalam upaya mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Temanggung. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan terkait dengan profil singkat PT BPR BKK Temanggung. PT BPR BKK Temanggung atau Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan dari Kabupaten Temanggung merupakan BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yakni pemerintah daerah Kabupaten Temanggung serta pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. PT BPR BKK Temanggung ini bergerak dalam usaha layanan jasa perkreditan rakyat serta berbagai produk yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam mengoptimalkan pelayanannya, PT BPR BKK Temanggung memiliki 1 kantor pusat operasional dan 9 kantor cabang. Kantor pusat operasional berlokasi di Jalan Suyoto nomor 3A, Rolikuran, Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Adapun untuk 9 kantor cabang dari PT BPR BKK Temanggung yakni Kantor Cabang Kaloran, Kantor Cabang Jumo, Kantor Cabang Candiroto, Kantor Cabang Kedu, Kantor Cabang Parakan, Kantor Cabang Bulu, Kantor Cabang Kandangan, Kantor Cabang Tembarak, serta Kantor Cabang Ngadirjo. Ingin tahu tentang apa saja yang dibahas oleh Mbak Dini bersama saya terkait dengan PT BPR BKK Temanggung serta upayanya dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Temanggung? Langsung saja simak bersama-sama wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Kiromim Baroro, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kerakyatan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari BKK Temanggung. Dan sebelum itu, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amar Takwim dengan NIM 23080430031, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan moderatori wawancara tentang optimalisasi peran BPR BKK untuk pertumbuhan UMKM dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Temanggung. Nah, untuk wawancara kali ini saya dibersamai oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Dini Apriliani. Selamat malam, Mbak Dini. Selamat malam, Amar. Selamat malam, Bagaimana Ibu. kabarnya, Mbak Dini? Alhamdulillah baik. Amar, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Mbak. Mungkin sebelum memasuki sesi wawancara, akan lebih baik kalau Mbak Dini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan, Mbak. Oke, selamat malam, Amar. Dan selamat malam, mohon maaf, mohon izin. Saya kurang paham tadi Ibu dosennya siapa ya, Mas ya? Saya catat dulu. Ibu Kiromim. Ibu Kiromin ya. Betul. Selamat malam, Amar. Selamat malam, Ibu Kiromin, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kerakyatan ya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dini Apriliani. Saya karyawan PT BPR BKK Temanggung sejak tahun 2012. Dan saat ini saya bekerja pada wilayah kerja di PT BPR BKK Temanggung kantor cabang Ngadirjo. Saat ini saya mengampu sebagai manajer kantor cabang di kantor cabang Ngadirjo. Seperti itu, Amar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dini atas perkenalannya. Mungkin untuk sesi wawancaranya kita mulai sekarang. Boleh? Sebelum tentang bertanya-tanya tentang spesifiknya tentang BKK, mungkin Iya. bisa diceritakan nih Mbak Dini, pengalaman Mbak Dini sendiri menjadi pegawai BKK itu bagaimana perjalanannya sampai saat ini? Oh gitu ya. Oke.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sedikit cerita ya, sedikit preview. Mohon maaf sekali, saya masih pakai baju kerja ini karena tadi kebetulan saya rapat sampai sore dan apa namanya, ya udah nanti sekalian acara ngelamar sekalian gitu kan. Eh, saya bekerja di PT BPR BKK Temanggung itu sejak tahun 2012. Itu yang pertama kali saya outsourcing 1 tahun di kantor cabang Kedu sebagai frontliner. Eh, di situ saya bertugas sebagai CS tabungan maupun CS kredit. Jadi saya bekerja langsung bertemu dengan customer ya, gitu. Jadi langsung ketemu sama nasabah istilahnya, baik nasabah itu nasabah tabungan, nasabah kredit, nasabah deposito, entah itu yang dia mau apa tuh istilahnya komplain atau ingin membutuhkan sesuatu informasi gitu. Di situ saya 1 tahun di kantor cabang Kedu sebagai outsourcing, kemudian dengan status outsourcing, kemudian waktu itu ada pengangkatan pegawai tetap, dan alhamdulillah saya lolos. Saya capek, itu mutasi setelah 1 tahun di kantor cabang Kedu, saya mutasi ke kantor cabang Tembara, kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 tahun ya. Saya di kantor cabang Tembara dan saya bekerja di situ sebagai teller, jadi full di situ sebagai teller. Kemudian apa namanya, di situ meskipun di situ sebagai teller ya, cuman karena BPR BKK itu apa istilahnya, kita nggak bisa untuk full full apa namanya, full kalau teller harus teller full teller gitu, nggak ternyata. Tergantung kita ya bagaimana kita keinginan kita untuk mengembangkan diri, karena kalau saya di situ teller, saya hanya melaksanakan tugas saya full sebagai teller ya, saya nggak akan bisa berkembang, menurut saya seperti itu. Jadi di situ ya mau nggak mau saya harus apa tuh namanya, belajar gimana membantu pada bagian pekerjaan yang lain gitu, biar saya juga bisa apa suatu saat nanti kalau saya mutasi saya udah mudah untuk beradaptasi di situ. Saya 4,5 sampai 5 tahun di situ. Jadi meskipun sebagai teller, saya juga apa istilahnya, karena di kantor itu teller kan full ya di kantor ya. Jadi kita harus standby dan selalu ready untuk apa namanya, ketika misalkan ada teman yang lagi operasional membutuhkan data ini, membutuhkan bantuan apa namanya transaksi ini, membutuhkan informasi tagihan ini, perhitungan ini, kita harus selalu ready. Kemudian setelah itu saya di situ selama 4,5 tahun itu dari capek ke pegawai tetap. Jadi dari dari capek ke pegawai tetap sudah di situ. Kemudian saya eh, pindah lagi ke kantor cabang Paraan. Tapi cuma 1 tahun di situ. Saya kebetulan promosi supervisor operasional waktu itu, masih masih kasih pelayanan waktu itu namanya. Di situ 1 tahun di kantor cabang Paraan. Kemudian saya rolling lagi di kantor cabang dulu itu sekitar ya antara 4,5 sampai 5 tahun itu di kantor cabang dulu sebagai supervisor pelayanan gitu. Kemudian ada promosi, beberapa kali apa tuh namanya tes promosi, tapi memang saya waktu itu belum berminat gitu. Akhirnya saya ditugaskan untuk promosi ke kantor cabang Ngadirja sebagai manajer, dan berjalan sudah 1 tahun ini sampai dengan saat ini, alhamdulillah. Seperti itu, Mas Amar. Iya, oke, terima kasih Mbak Din atas sharing Iya. pengalamannya. Luar biasa sekali perjalanan dari Mbak Din ini. Eh, Kemudian nih Mbak, kalau Iya. misalnya BPR BKK, dari Mm-mm. namanya saja itu kan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Kredit Kecamatan Betul, gitu. Nah, betul. eh, untuk peran BPR BKK ini terhadap Mm-mm. eh, pertumbuhan UMKM khususnya di Temanggung itu bagaimana sih Mbak menurut Mbak Din? Gimana sebentar? Untuk apa? Perannya Peran, ya? ya betul. Mm-mm. Jadi BKK itu BPR milik pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi. Jadi yang punya yang kita itu pemerintahnya nggak cuma dari kabupaten atau dari provinsi, tapi kita join join sahamnya 49,51, jadi milik pemerintah Kabupaten Temanggung dan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Jadi apa namanya, terkait kegiatan namanya saja dulu masih Bank Perkreditan Rakyat ya. Bank
BKK itu kan Bank Kredit Kecamatan. Jadi memang kita pada lini apa ya, lini usaha yang sangat mikro sekali, yang sangat ini ya, sangat di wilayah yang sangat apa ya istilahnya langsung berhadapan dengan masyarakat di kecamatan. Bahkan kantornya kita itu dulu sebagian besar itu ada di jadi satu sama kalau zaman dulu namanya Kawadanan ya. Itu saya udah nggak ini sih, saya nggak istilahnya hanya ada beberapa BKK yang masih jadi satu sama kantor Kawadanan, masih kantor kecamatan gitu ya. Itu dan sekarang karena berjalanan waktu kita sekarang udah punya setiap kantor di kecamatan kita punya apa namanya kita udah kantor cabang masing-masing sendiri-sendiri meskipun kita milik masih dalam lingkup apa ya kecamatan di kantornya tapi udah nggak di dalam lingkup apa tuh namanya secara secara tempat aja sih sebenarnya tapi ada beberapa kantor cabang yang sampai sekarang ini masih jadi satu sama lingkup kecamatan seperti kantor cabang Kaloran kemudian yang masih jadi satu persis ya itu hanya kantor cabang Kaloran aja yang masih jadi satu tempat gitu, satu lingkup benar-benar di dalam lingkup kecamatan. Jadi kita tidak bisa dipisahkan dari eh, apa namanya lingkup apa ya istilahnya kepemerintahan di lingkup kecamatan itu. Dan kembali ke pertanyaan Amar tadi tentang bagaimana peran BKK ya, peran BKK ya Mas ya. Iya betul Mbak. Ya, peran BKK, bagaimana peran BKK terhadap perkembangan UMKM gitu. Ya memang BKK itu memang punya atau apa ya pangsa pasar kita ya itu ya kredit usaha mikro UMKM itu yang benar-benar harus kita support, harus kita apa namanya harus kita bantu untuk apa namanya secara misalkan apabila mensupport modal ya untuk mengembangkan usahanya mereka gitu. Jadi di sisi lain selain kita juga apa namanya kita juga apa tuh namanya menghimpun dana masyarakat, tapi kita di sisi lain juga harus menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan salah satu apa namanya visi misi BKK itu kan memang harus mensupport kita memang tugasnya untuk mensupport apa namanya kegiatan ekonomi mikro UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung seperti itu. Oke, baik terima kasih Mbak Deni atas jawabannya. Kemudian nih Mbak, Hmm, tadi seperti yang dijelaskan Mbak Dini kan peran BKK itu mensupport ekonomi mikro itu iya, sendiri. Nah, iya. pastikan ada banyak produk nih yang Hmm, ditawarkan hmm, oleh BKK itu boleh. sendiri. Nah, apa Hmm. saja sih Mbak produk-produk yang ditawarkan oleh BKK? Mungkin yang paling banyak diminati atau mungkin yang paling menguntungkan bisa dijelaskan sekaligus mungkin bisa dipromosikan Mbak. Silakan. Oh gitu, boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di BKK itu eh, kita hanya boleh lingkup skala usaha BPR itu kan terbatas, tidak seperti bank umum ya gitu. Kita menyalurkan dana, kita menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan dana juga dalam bentuk kredit, yaitu kredit bisa dalam bentuk kredit produktif dan kredit konsumtif. Jadi kredit produktif di sini kita ya salah satunya mensupport untuk pengembangan apa istilahnya untuk kegiatan UMKM, orang yang punya usaha itu masuk ke dalam kredit produktif, sedangkan kredit konsumtif di sini itu untuk pada istilahnya untuk pembiayaan istilahnya kalau gampangnya itu untuk karyawan atau pegawai dengan apa namanya penghasilan tetap. Jadi mereka dari apa tuh dari gajinya mereka. Kalau yang kredit produktif ini pembiayaan kredit berdasarkan skala usahanya, usaha apa tuh namanya usahanya mereka. Itu dalam bentuk kredit ya. Untuk dalam bentuk kredit juga ini alhamdulillah karena kami barusan kita sempat beberapa saat yang lalu memang Dirut Pak Dirut kita kosong ya, istilahnya di posisi Direktur Utama kosong dan sekarang sudah terisi. Sekarang sudah terisi oleh Pak Aris yang dulunya berasal dari Semarang. Eh, dan beliau juga sangat support terhadap kredit UMKM atau pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung gitu. Bahkan beliau sudah 2 bulan ini, beliau baru sekitar 3 bulan dan langsung apa tuh namanya langsung itu punya punya apa ya istilahnya punya agenda atau punya
beliau langsung launching untuk kredit UMKM bersenyum sebagaimana jargon Kabupaten Temanggung, kota untuk apa Temanggung bersenyum ya. Jadi memang dikhususkan untuk pelaku usaha mikro UMKM yang membutuhkan dana atau modal difasilitasi dengan menggunakan kredit UMKM bersenyum. Jadi kita istilahnya apa ya istilahnya sebagai boosternya, sebagai booster untuk mensupport kegiatan ekonomi yang ada UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung itu untuk dari sisi kreditnya gitu. Untuk dari sisi tabungannya atau dari sisi dana masyarakatnya, penghimpunan dana masyarakatnya, kita ada tabungan dan deposito. Jadi untuk tabungan sendiri ada tabungan harian seperti Tamades, Tamades Plus. Untuk tabungan siswa juga ada yang sesuai dengan program OJK yaitu tabungan simpel, simpanan pelajar. Jadi setiap anak yang apa istilahnya tuh di sekolah-sekolah dari mulai TK sampai SMA itu setiap ID misalkan sudah bisa punya nomor rekening sendiri dengan rekening tabungan simpel itu gitu. Kemudian juga ada yang namanya program arisan si Marmasgo. Jadi itu nanti istilahnya untuk program tabungan arisan ya, gitu dengan berhadiah kendaraan, sepeda motor, mobil seperti itu. Kemudian selain itu kita juga ada eh, deposito berjangka dengan bunga yang sangat apa namanya masih sangat ya harga apa tuh bunganya dengan bunga yang kompetitif lah gitu dengan dan tentunya untuk produk tabungan atau simpanan masyarakat, simpanan pihak ketiga atau dana masyarakat kita sudah ada untuk penjaminan LPS-nya. Seperti itu, Amar. Baik, terima kasih Mbak Dini atas jawabannya. Kemudian, kalau tadi kan yang produk-produk itu kan mensupport UMKM-nya dalam bentuk support modal gitu ya Mbak, dan Iya, betul. sejenisnya. Kalau ada nggak sih Mbak program yang supportnya itu secara langsung, misalnya kayak Mm, pendampingan langsung gitu, mm. mungkin bisa dijelaskan? Untuk nganu ya, istilahnya untuk mensupport ini ya, mensupport dari sisi edukasinya ya, maksudnya Iya seperti itu betul ya. Mbak. Ya, biasanya kalau kita terkait hal seperti itu, biasanya selain kita untuk literasi dan edukasi kepada masyarakat, untuk pelaku usaha mikro UMKM itu, kita biasanya melalui dinas terkait. Jadi, misalkan di bawah Disperindak ya, yang UMKM itu kan di bawah itu ya, di bawah dinas terkait itu. Jadi biasanya ya nanti kita mensupportnya, misal kita mengadakan, misalkan dari sana membutuhkan untuk pelatihan ini, misalkan gitu, untuk literasi dan edukasi keuangan, bagaimana mereka menyimpan dana mereka, bagaimana mereka untuk membuat cash flow transaksi hariannya mereka, untuk membuat pembukuannya mereka, gitu, bagaimana untuk memasarkan apa tuh produk-produk mereka, gitu. Selain itu kita juga untuk kita setiap kali ada event, misalkan expo ataupun misalkan apa ya kegiatan semacam Temanggung Fair atau Jateng Fair kayak gitu-gitu, kita pasti membawa produk UMKM binaan masing-masing BPR BKK. Jadi kita wajib misalkan saja ini sebuah event di level kabupaten ya, berarti setiap kantor cabang itu harus mengumpulkan atau harus apa tuh nasabah binaan yang punya produk UMKM itu kita bantu untuk apa tuh namanya memasarkan gitu. Begitu pula kalau dalam skala lingkup provinsi kita juga setiap kabupaten atau setiap BPR BKK yang setiap kabupaten itu mengirimkan produk-produk nasabah atau mitra binaannya gitu. Itu pasti pasti itu sebuah event yang rutin ya, rutin dilakukan. Dan selain itu kita juga mensupport membantu sekarang karena sekarang sosial media itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi untuk sekarang ya kita apa tuh namanya mensupportnya memasarkannya salah satunya ya melalui sosial media gitu. Seperti itu, Mas. Baik. Nah, kemudian kalau tadi produk dan programnya itu kan apa ya? Sangat bagus gitu ya Mbak bagi dampaknya bagi UMKM sendiri gitu. Nah, selama pelaksanaannya itu apa saja sih Mbak tantangan atau mungkin hambatan yang dialami mungkin oleh BKK sendiri dalam menyalurkan produknya ataupun programnya selama ini? Oke. Jadi
kendala kita selama ini itu biasanya ketika kita yang istilahnya ketika kita memasarkan produk kreditnya kita gitu ya. Karena selain istilahnya kan nyawa dari apa tuh kegiatan utama atau kegiatan pokoknya kita kan selain tabungan juga dengan kredit dari sisi kreditnya, semisal kendalanya kita salah satunya persaingan apa ya, persaingan bunga atau bunga kan biasanya kalau misalkan bank umum saat ini kan masih ada support kur ya, jadi masih ada kur kredit usaha rakyat di mana bunganya sangat kecil gitu dibandingkan dengan bunga-bunga produk untuk UMKM-nya kita. Padahal kita untuk karena ya memang tidak bisa dibandingkan karena apa tuh namanya bukan apple to apple untuk diperbandingkan gitu. Cuman kan masyarakat kan taunya kalau kur itu masih ada kok nggak sama kayak kur bunganya kan seperti itu. Itu salah satu kendala kita di lapangan karena persaingan ya itu bagian dari persaingan apa namanya persaingan produk aja ya gitu. Kemudian yang kedua mungkin ketika untuk UMKM itu ketika kita memasarkan atau misalkan kita kita apa ya maksudnya dalam proses proses penyaluran kredit itu biasanya yang masih sulit itu adalah eh, edukasi atau pemahaman mereka terhadap bagaimana ketika misalkan proses untuk penyaluran kredit gitu. Jadi eh, banyak sekali pelaku usaha di khususnya di kecamatan saya, di wilayah kerja saya di Kecamatan Ngadirjo. Itu bisa dibilang luar biasa untuk UMKM-nya mungkin sangat banyak sekali gitu. Tapi mereka belum bisa untuk misalkan ini ya, untuk pembukuan, untuk menuliskan atau menuliskan transaksi harian cash flow-nya mereka tuh belum bisa. Padahal mereka usahanya udah jalan gitu. Cuman untuk menuliskan atau membuat pembukuan harian itu mereka belum. Masih salah satu kendala yang ya memang itu bagian dari PR-nya salah satu PR kita gitu untuk mensupport mereka apa tuh namanya membantu mereka untuk biar bisa untuk menuliskan cash flow harian misalkan salah satunya seperti itu untuk membukukan transaksi harian. Kemudian untuk yang salah satu berikutnya itu karena di Temanggung itu istilahnya itu komoditi utamanya itu masih tembakau ya gitu. Jadi kita masih apa itu namanya untuk menyalurkan kredit ke pelaku usaha tembakau itu memang saat ini masih sangat dibatasi sekali gitu karena ya diketahui udah jadi apa itu namanya pemahaman orang awam ya orang umumnya Temanggung ya kita paham semuanya ya kalau kredit tembakau itu kan resikonya sangat tinggi gitu. Jadi ketika kredit tembakau seperti ini kita justru malah sangat harus berhati-hati untuk menyalurkan kredit seperti itu. Seperti itu aja sih Mas. Baik, terima kasih Mbak Dini. Iya. Tidak terasa itu sudah menjadi pertanyaan terakhir untuk wawancara pada Oh kali gitu ini. ya. Ya. Ya, mungkin sebagai sweet closing, Mbak Dini bisa Ya. menyampaikan semacam closing statement atau Uh, pesan-pesan yang kepada UMKM tuh kayak gimana, Mbak? ya ini sebagai closing statement saya ya bahwa UMKM itu suatu apa ya usaha kecil mikro menengah usaha kecil ya usaha mikro UMKM itu jadi ternyata di Indonesia itu atau di khususnya di Kabupaten Temanggung di Kecamatan Ngadirjo rantai kehidupan ekonomi yang saling berkesinambungan yang paling sederhana itu dan merata terbesar ya itu salah satunya kegiatan pelaku usaha mikro UMKM dan itu menjadi salah satu nyawa untuk apa ya istilahnya kegiatan ekonomi yang selama ini berjalan yang ada di Kabupaten Temanggung gitu. Jadi mau nggak mau UMKM itu adalah salah satu apa ya penyokong kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Temanggung seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dini atas closing statement-nya dan pesan-pesannya. Kemudian, eh, dikarenakan sudah habis sesi wawancaranya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dini yang sudah berkenan menjadi Ya, narasumber pada wawancara kali ini. Saya ya, selaku moderator mohon maaf atas kesalahan perbuatan maupun perkataan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau Mbak Dini ada kegiatan lain mungkin bisa, Ya, leave meeting, Mbak. Terima kasih oke. Mbak Dini. Ya, oke. Dari sesi wawancara yang amat seru tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, peran dari BPRBK Temanggung. BPRBKK merupakan bank milik pemerintah daerah yang fokus pada pembiayaan UMKM dan kegiatan ekonomi mikro di Kabupaten Temanggung. Kemudian, BPRBKK menyalurkan kredit untuk UMKM dan menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungan dan deposito. Poin selanjutnya, produk yang ditawarkan berupa kredit produktif untuk pengembangan UMKM serta kredit konsumtif untuk pegawai. Adapun produk tabungan ditawarkan adalah Tamades, Simple untuk pelajar, dan lain sebagainya. Dukungan dan pendampingan untuk UMKM telah dilakukan oleh BPRBK Temanggung, yakni selain pembiayaan, BPRBKK juga memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada pelaku UMKM serta promosi melalui pelatihan dan partisipasi dalam event lokal. Adapun tantangan yang dihadapi oleh PT BPRBK Temanggung ini diantaranya persaingan dengan bank umum yang menawarkan bunga lebih rendah melalui program KUR, edukasi mengenai pembukuan dan manajemen keuangan bagi pelaku UMKM, serta kendala dalam menyalurkan kredit kepada usaha tembakau yang beresiko tinggi. Adapun pesan dari Mbak Dini selaku narasumber kepada UMKM, UMKM adalah penyokong penting ekonomi di Kabupaten Temanggung dan perlu dukungan untuk terus berkembang. Sekian pembahasan terkait dengan optimalisasi peran BPRBKK dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM di Kabupaten Temanggung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.